Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji. Cabang iman yang ke-48 ialah menunaikan ibadah korban dan akikah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa melanjutkan atau meneruskan daripada kegiatan kita, yaitu pembacaan Rautibul Atas, dan dilanjutkan dengan niat kita sama-sama barataan, yaitu niat talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita amal ibadah yang diterima dan diridai, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada 2 minggu yang lalu dibicarakan tentang kelebihan daripada istighfar, di mana salah satu di antara istighfar tersebut adalah yaitu mempercepat turunnya hujan. Yang kedua adalah membuat orang itu diberikan kekayaan, dan yang ketiga adalah diberikan anak. Kajian kita pada malam hari ini yaitu di cabang iman yang ke-48 ialah menunaikan ibadah korban dan akikah. Ibadah korban sudah lewat ya, kemarin kita pada tanggal 10 Dzulhijjah sudah melaksanakan ibadah korban, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah korban yang dilakukan oleh saudara-saudara kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan sebagai tabungan perbendaharaan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat, yang akan dinikmati oleh orang-orang yang berkorban tersebut. Cabang iman yang ke-48 ialah menunaikan ibadah korban dan akikah. Maka sunnah muakkad atau sunnah muakkadah bagi orang yang puasa dan mempunyai kelebihan daripada hajatnya dan hajat tanggungannya, dan merdeka mengerjakan ibadah korban karena sangat besar pahalanya. Jadi apakah pertanyaannya itu ibadah korban itu hanya sekali saja atau berulang-ulang? Nah, kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama 10 tahun di Madinah, beliau selalu berkorban. Jadi artinya tuh boleh-boleh aja berulang-ulang. Hukumnya apa? Hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Adapun sunnah gairu muakkadah itu sunnah yang Rasulullah kadang menggawi, kadang kada. Tapi kalau sifatnya itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, maka pasti itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah korban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkadah bagi orang yang puasa. Jadi orang yang mampu. Mampunya seperti apa? Mempunyai kelebihan daripada hajatnya dan hajat tanggungannya. Jadi misalkan dia sebagai kepala keluarga, ada istri, ada anak. Kebutuhan di dalam rumah tangga per hari dianggap misalnya 300 ribu sehari. Nang kepala rumah tangga lawan anak bininya nih. Lalu di hari tanggal 10 kan 300 ribu. Tanggal 11 pulang, 11, 12, 13 hari tasyrik tuh. 300 ribu berarti kan 4 nih. 4 kali 300 ribu berarti 1.200.000. Itu biaya hidupnya nih. Nang pasti hari-hari keluar segitu misalnya.
Nah sementara setelah dihitung sisanya masih banyak lagi. Nah itu disunatakan berkorban lah. Disunatakan berkorban. Jadi pada intinya tak banyak banget orang yang disinggung oleh hukum supaya melakukan ibadah korban. Jadi bilanya cukup gasan makan dirinya, gasan anak bininya selama berapa? Hari raya tanggal 10 Dzulhijjah ditambah hari tasyrik. Persediaan makan di 4 hari itu ada cukup. Labihannya tuh labihannya itu entah berapa juta kah, berapa puluh juta kah, maka orang itu disunnahkan melakukan ibadah korban. Jadi kada terlalu ngalih itu mengetahui diri kita ini mampukah kada kebawa korban. Kan gitu. Asal sudah gasan hidup kita cukup, gasan makan hari-hari nih di tanggal 10 ditambah 3 hari tasyrik itu, selebihnya itu bina kampil-kampil aja bahan misalkan beres deh, ataupun rekening bina sasak aja masih. Ayam ambil 2,5 juta atau 3 juta kah, pokoknya kambing berkorban. Itu Pak. An Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hadhihi al-adahi qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam qalu fama lana fiha ya Rasulullah qala bi kulli sya'ratin hasanatun qalu fasufu ya Rasulullah qala bi kulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Artinya daripada Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu berkata, telah berkata oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini kurban? Ini bahasa Melayu kan, kalau bahasa Indonesianya apakah kurban ini? Ini tuh. Apakah ini kurban? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkorban adalah sunnahnya bapak kamu Ibrahim alaihi salam. Jadi kok ibadah korban nih? Ini adalah merupakan sunnah daripada nenek moyang kita, bapak kita di dalam agama, itulah Nabi Ibrahim. Kan di dalam ada di dalam sebuah manakib yang ditulis oleh Guru Munawar, kita itu banyak berisi bapak ya, banyak bapak kita ini. Bapak dari sisi batang tubuh kita itulah Nabi Adam, itu abah kita tah. Bapak dalam hal beragama itu Nabi Ibrahim. Bapak dari jalur roh, bapak kita siapa? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau kita perhatikan di dalam batang tubuh kita ini lengkap banget tak? Adapun secara zahir, secara syariat, ya bapak kita itulah bapak daripada orang tua kita tadi. Jadi sunnah bapak kamu Nabi Ibrahim. Maka para sahabat bertanya lagi, apakah balasan bagi kami yang berkorban? Ya Rasulullah, nah kami berkorban itu apa balasannya? Maka jawab Nabi SAW, setiap rambutnya dibalas dengan satu kebajikan. Setiap rambutnya deh. Kata kombo yang akan kita menghitungnya tak? Ya.
Maka para sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya wahai Rasulullah? Bulunya itu kayak apa? Tadi kan rambut. Maka jawab Rasulullah SAW, setiap rambut daripada bulunya dibalas satu kebajikan. Jadi ujar kawan ada. Kada usah banyak-banyak Pak Guru, Allah Ta'ala membalas sebuting rambut tuh, sebuting bulunya tuh 100.000 aja gini. Diganti oleh Allah Ta'ala lah. Sebuting bulunya tak 100.000. Hah, banyak mana tak? Yakin akan aja pian berataan nang nang bakorban itu nah pasti bertambah. Barakahnya bertambah, kesugihan kekayaannya pun semakin bertambah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Artinya, tiada daripada hari apabila beramal saleh pada itu hari yang lebih dicintai daripada hari 10 Dzulhijjah. Maka bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Maka jawab Nabi SAW, sekalipun jihad fisabilillah, kecuali seorang laki-laki yang keluar yang keluar ia dengan dirinya dan hartanya, dan tiada kembali lagi daripada sesuatu apapun. Jadi ujar Nabi, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala pada hari 10 daripada bulan 10 daripada 10 Dzulhijjah itu, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala amalan apa? Itulah korban. Lalu ada sahabat bertakon, wahai Rasulullah, kalau jihad pakai apa? Ujar Rasulullah, walal jihad, masih lebih bagus korban daripada jihad, kata Rasulullah. Kecuali ada seseorang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan dirinya, dengan hartanya, pas habis itu kada belik-belik lagi, itu bagus juga sih. Nah, cuman pada saat ini kita dalam arti anak berjihad, jihad kemana kita kan, berperang kada jual lagi, tapi dalam bentuk lain itu ada jihad-jihad tertentu. Misalkan nang kita tiap hari sudah pagi hari tulak nang begawi ke gawian, nang ke kebun, ke kantor, ya. Apapun jenis pekerjaan kita, bila kita itu bekerja dengan niat mencari nafkah untuk anak bini yang halal, maka itu hukumnya adalah jihad fisabilillah. Jadi banyak saja tuh nilai-nilai jihad yang dapat kita raih, sekalipun hanya sekedar bekerja mencari nafkah untuk anak bini. Dan telah berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinina udhi, rawahu Tirmidzi. Artinya, bermukim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah selama 10 tahun, beliau selalu berkorban aja. Tapi ada di dalam kitab Sabilal Muhtadin, itu kan Nabi betapa sayangnya lawan umat tuh, betapa sayangnya lawan umat. Nabi berkorban untuk diri Nabi sendiri, untuk keluarga Nabi, bahkan untuk
umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ibarat kata deh. Amun pian-pian kada suah sama sekali berkorban, itu sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Cuman kan dihitung-hitung aja mah. Mun ada kelebihan seorang aja korban apa? Artinya Rasulullah aja lawan kita sayang bana sampai dikorbankan ya lah. Hadza li ali Muhammadin wa li ali Muhammadin. Sidin menyembelih kan gitu. Korban ini untuk ya Nabi Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad, bahkan dalam riwayat lain untuk umat Rasulullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha taibatan biha nafsuhu muhtasiban li adhiyatihi kanat lahu hijaban minan nari. Artinya barang siapa berkorban dengan senang hatinya, dengan senang hatinya dan mengharap pahala daripada korbannya itu, maka baginya dinding daripada api neraka. Maka kita usahakan jangan sekali-kali merasa rugi, jangan merasa rasa kada puas. Fatibu biha nafsaka, ujar Rasulullah. Dalam hal ibadah korban kita harus berusaha sedapat mungkin himung sanang benar. Jangan merasa rugi, jangan. Ya. Ada di dalam Riyadhus Shalihin di bagian bab pertama itu tentang masalah niat. Ada kakeknya, anaknya, cucunya, tiga-tiga ini sahabat Nabi. Jadi si kainya ini kebiasaan bila masuk ke masjid bersedekah. Bersedekah itu menaruh duit di mana orang sembahyang, di situ ditaruh isidin duit di sejadah itu nah. Jadi si kai kayak itu kelakuan deh tiap hari. Begitu menaruh duit nih, cucunya melihat. Cucunya nih melihat. Nampaknya kai menaruh duit situ, labuhnya masuk, ambilnya. Ditagur oleh kainya, "Cuk, jangan. Ini duit pian, kada sih aku bersedekah itu." Jadi si kai ini berniat bersedekah, memberi sedekah kepada orang yang lagi sembahyang. Tapi waktu menaruh duit itu dilihat oleh cucunya, diambil oleh cucunya. Ini bertengkar nih si kai lawan cucu nih. Jaka bahasa kita, ikan nih kada tahu disupan, nyempur orang kada duit pian tadi. Lalu laporan lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi hendak bersedekah lawan orang sembahyang tuh nah. Pas ku taruh duit, cucuku ambil. Dia ambilnya. Jadi aku nih kayak apa? Maka ujar Nabi memadahkan waktu itu, laka ma nawaita. Wahai Ma'an, engkau mendapatkan pahala apa yang sudah kau niatkan. Ada si Yazid nang mengambil, si cucu ni nang mengambil bang, walaka ma akhadta ya Yazid. Wahai Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau ambil. Jadi si cucu mengambil duit, dapat duit. Si kait nang sudah menaruh duit tadi sudah berniat bersedekah, dapat pahala sedekah. Ngapa masuknya nenek ulun sampaikan ini? Artinya mun kita sudah malapas duit nah. Si panitia ini tasarahnya lagi kalau tukarakannya nang kurus kan, halus kan. Tapi jangan juga bang kan kayak itulah. Kalau bang mentang-mentang membelentik jangan. Udah. Artinya nang wajah-wajah. Pokoknya sudah bismillah. Nah. Itu sudah. Artinya begitu kita lapas duit itu dapatkan pahala dah. Andak ditukarakan kok apa tukarakannya bujurin kah sapi kah kada kah. Itu kalau memang bujur-bujur ikhlas kada bebolaknya. Tapi mun kita mun sapi kon nah. Jadi dari situ kita artinya punya pegangan, punya pengetahuan ketika menghadapi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Apabila sudah kita nyatakan, udah.
Makanya kalau bicara tentang ikhlas itu kan repot banget. Repotnya artinya prakteknya itu nangalih banget. Mungkin kita menyambut ikhlas itu nyaman ya. Tapi ada para ulama memberikan contoh. Ikhlas itu seperti orang kita hendak buang hajat besar. Ada yang menyuruh lah. Nang menyuruh adalah. Begulak parot sot tolak sana. Begitu sudah keluar ada mitih lagi. Ada yang lagi sudah bismillah. Dan itu salah satu contoh ikhlas menurut sebagian ulama. Nah, kembali kepada masalah ibadah korban tadi. Jadi barang siapa berkorban dengan senang hatinya dan mengharap pahala daripada ibadah korban tersebut, maka baginya dinding daripada api neraka. Jadi dinding. Dan bagi orang yang kuasa berkorban tetapi ia tiada mengerjakannya, maka ada ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sabdanya, man kana lahu sa'atun falam yudahhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Artinya barang siapa baginya ada kemampuan untuk melakukan berkorban, maka ia tiada berkorban, maka hendaklah ia mati Yahudi atau ia hendak mati Nasrani. Ini ada ancaman di situ kan, artinya betapa sangat dianjurkan kita itu disuruh untuk melakukan ibadah kurban, karena itu bagian daripada melepaskan daripada sifat bakhil atau kikir yang ada di dalam diri kita. Dan ibadah kurban adalah sepaling afdal sedekah, dan waktunya daripada terangkatnya matahari sampai hari akhir tasyrik, dan mencukupi 1 ekor sapi atau unta untuk 7 orang, dan tiada mencukupi berkorban dengan binatang yang hilang sumsumnya. Kenapa tak terlalu kurus banget, anu guru aja barang mau mencari nang binatang murah, sekalinya kurus banget, kasing dagingan. Nah, kita sambung minggu depan, dan ini malam kita membaca doa bacaan amalan Asyura ya. Dan mudah-mudahan hajat kita berataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segera Allah taala mengangkat daripada wabah penyakit yang melanda daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' min rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تيش السهب والحمد للإله بالبدء والتناهي والحمد للإله بالبدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.